Selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya Dani Sanja Arvensia, SPSI, MPSI Psikolog. Saya di sini adalah psikolog dari PT Berbinar Insight Indonesia. Dan apa itu PT Berbinar Insight Indonesia atau berbinar.in atau Berbinar Insight Indonesia itu apa gitu ya? Kalian perlu saya jelaskan sedikit gitu ya, tentang sebenarnya ini platform tentang apa sih? Sebenarnya platform ini itu adalah sebuah platform yang dia bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi. Dan tentunya ini akan menjadi tempat yang bagus banget buat kalian semua yang pingin banget buat belajar tentang ilmu psikologi atau tentang hal-hal lainnya yang itu tujuannya untuk bisa meningkatkan atau upgrading dari soft skill kalian juga gitu. Dan karena judulnya tadi sudah saya sebutkan di awal, ini nggak cuma tentang edukasi gitu, tapi juga tentang layanan psikologi. Artinya bahwa kalian juga bisa di sini memanfaatkan berbagai layanan yang ada di Berbinar Insight Indonesia yang dikelola oleh teman-teman yang ada di Berbinar Insight Indonesia, yang artinya bahwa di sini melibatkan berbagai macam psikolog yang itu punya peminatan atau punya kapabilitas di bidang klinis, industri organisasi maupun juga di bidang pendidikan. Jadi kalian kalau punya problem atau kalian mau curhat atau kalian mau diskusi gitu tentang karir kalian, tentang penjurusan, tentang bakat minat atau tentang hal apapun yang relate dengan kehidupan kalian sehari-hari, itu bisa banget cobain layanan yang namanya konseling bersama psikolog Berbinar Insight Indonesia. Tapi buat kalian yang maunya itu cuma ketemu buat sama yang bisa ngertiin kalian karena seumuran sama kalian, tapi kalian itu nggak pengen banget buat dijudge gimana-gimana, nah itu kalian bisa cobain satu lagi, konseling bersama teman sebaya atau peer counselor, dimana konselor-konselor kami yang seusia teman-teman generasi Z pastinya akan ngasih suasana yang nyaman dan ngasih solusi yang bagus banget buat kalian semua yang kalau mau memang dikasih solusi. Dan tapi kalau mau didengerin aja, kami juga sangat memfasilitasi banget di sana. Dan tentunya selain itu gitu, kita juga punya namanya psikotes atau tes psikologi. Jadi habis kalian itu ikutan konseling sama psikolog di salah satu layanan yang Berbinar, kalian bisa langsung nyobain kira-kira dari habis ngobrol atau konsultasi sama psikolog itu, aku tuh cocoknya itu masuk di jurusan apa sih gitu kan. Nah itu ngefixinnya, ngepastiinnya tuh lewat tes psikologi. Dan tentunya dari situ kalian bisa tahu informasi yang akurat yang diinterpretasi langsung sama psikolog yang bersertifikasi izin praktek psikolog yang masih aktif, itu untuk bisa ngasih tahu kalian kira-kira kalian tuh punya kelemahan apa, kelebihan apa, dan potensi yang kalian miliki itu apa, sehingga kalian bisa lebih punya wawasan yang luas buat bisa milih buat masa depan kalian, baik itu karir kalian maupun pekerjaan kalian atau jurusan sekedar pengen tahu kira-kira kalian cocoknya di IPA, IPS atau bahasa, mungkin kayak gitu. Nah itu berbagai layanan yang di Berbinar dan masih banyak banget yang ada di Berbinar. Langsung aja kalian bisa masuk atau klik langsung di websitenya Berbinar di berbinar.in, atau kalian tonton langsung di sosmednya Berbinar di Instagram, TikTok maupun YouTube-nya Berbinar, karena kita akan ngasih kalian informasi-informasi yang menarik dan tentunya juga tentang produk-produk kami seperti apa. Kalau kalian mau tanya langsung, bisa langsung tanya ke adminnya dari Instagram maupun TikTok-nya Berbinar gitu ya, kurang lebih dari saya seperti itu. Nah di sini hari ini kita ada di live TikTok-nya Berbinar, salah satu produk gratisnya Berbinar. Kenapa? Karena kalian tuh bisa ngobrol langsung sama saya sebagai psikolognya Berbinar, dimana kalian disitu bisa nanyain apapun, bisa curhatin apapun, mau pakai nama, mau nggak pakai nama, mau anonim, mau terus terang gimana-gimana, atau mau ngebahas tentang informasi atau curhatan teman kalian di kantor atau di kampus atau di sekolah, itu boleh banget langsung chat aja di bawah, di komen aja di situ, ceritain kira-kira kalian mau ngebahas tentang apa. Karena gitu kalian bisa dapetin solusi atau dapetin perspektif baru dari saya sebagai psikolog yang Berbinar, sehingga kalian bisa ikutan menginspirasi teman kalian yang nanti kalian bakal bantu, atau teman-teman yang ada di sini nonton bareng sama kita sekarang di live TikTok yang Berbinar. Karena dengan seperti itu kita nggak cuma ngebahas sesuatu yang mungkin itu problematik, tapi juga menginspirasi orang lain yang kebetulan punya masalah serupa sama kita, kayak gitu. Nah ini kebetulan ada satu pertanyaan yang langsung ditulis langsung sama Kak Anyek ya. Nah
Malah Mas mau nanya Mas, kenapa ya kita bisa merasa kesepian meskipun sedang bersama banyak orang? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan kesepian itu? Makasih banyak buat Mbak Anyek buat pertanyaannya. Tapi saya juga mau menyapa beberapa teman-teman lainnya sudah join bareng sama kita. Selain Mbak Anyek ada Mbak Risa, ada Mbak Beya, dan juga ada Mbak Nabila. Buat teman-teman yang lain yang mau ngajakin teman-teman buat nonton bareng, bisa banget langsung invite, langsung share aja linknya, nanti biar mereka bisa join bareng sama kita, ngobrol, dengerin atau diskusiin apa yang mungkin lagi dipikirin, mau ditanyain atau apapun itu. Nah, langsung kita bahas aja pertanyaan dari Mbak Anyek. Nah, pertanyaannya itu tadi kan tentang kondisi kesepian gitu kan. Kenapa kita bisa merasa kesepian meskipun sedang bersama banyak orang? Karena gini nih, kalau kita ngomong perasaan, feeling, atau kemudian pikiran, atau bagaimana cara kita berpikir, kemampuan kognitif kita, maupun bagaimana cara kita merasakan sesuatu, itu pasti tidak lepas dari yang namanya stimulus dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan apa yang sebenarnya lagi kita pikirkan di sebelum di hari itu gitu, atau di momen itu. Dan artinya bahwa kalau kalian ngerasain kesepian meskipun sedang bersama banyak orang, nah itu bisa jadi ada sesuatu yang bikin kalian itu sebenarnya lagi kepikiran atau nggak fokus sama kondisi yang lagi banyak orang itu. Nah, itu harus coba kalian langsung cek gitu ya, maksudnya coba kira-kira rasain, atau kalau kalian belum cukup bisa memahami gitu kan, kalian bisa coba share, atau kalian bisa coba terbuka buat cerita sama orang lain apa yang sedang kalian rasain gitu, karena dengan seperti itu kalian bisa dapetin informasi yang lebih objektif, kira-kira menurut kamu aku kenapa atau apa kayak gitu. Kadang-kadang kita sendiri tuh kurang terbuka untuk bisa ngobrol sama orang lain seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekedar ditanya sebenarnya kok bisa kayak gitu ya, karena bisa jadi kita lagi mikirin hal yang lain, dan itu bikin kita nggak fokus sama yang lagi dibahas atau diperbincangkan sama kondisi pas banyak orang itu gitu. Dan itu mungkin alasan pertama, kita lagi nggak fokus sama yang lagi dibahas sama kebanyakan orang lagi bahas orang sesuatu di situ. Kedua, tentang sebenarnya ada masalah yang lagi kita pikirin gitu kan, dan itu belum cukup selesai. Jadi begitu kita masuk ke momen bersama banyak orang itu, kita nggak bisa langsung tune in, nggak bisa langsung into the discussion gitu ya. Jadi nggak bisa langsung ngobrol bareng, nggak bisa langsung saling menyapa. Kita lagi mikirin penyelesaian permasalahannya kayak gimana, karena yang kemarin-kemarin belum selesai kok tiba-tiba kita harus. Dan kadang-kadang somehow memang kalau kita mau beraktivitas sosial itu permasalahan-permasalahan seperti itu belum tentu selesai, dan kita harus berhadapan langsung sama permasalahan baru atau konteks baru yang harus kita hadapin segera. Karena memang kalau ngomong pekerjaan atau apapun itu memang kita nggak bisa nunggu-nunggu, atau kita nggak bisa ngejeda atau apapun itu, karena pasti akan ada kondisi yang bikin orang lain tuh ingin ketemu sama kita atau minta kita itu buat langsung merespon atau berperilaku seperti apa dalam kondisi yang banyak orang itu. Dan itu yang kedua. Tapi juga bisa situasi yang lain adalah kita lagi nggak tertarik sama obrolan itu gitu ya. Jadi ketika banyak orang, kita diundang ke sana atau kita tidak sengaja berada di lingkungan banyak orang itu, pembahasan atau apa yang lagi dibahas di sana itu bukan sesuatu yang menarik buat kita, sehingga kita ngerasa nggak nyaman di sana gitu, karena itu bukan sesuatu yang membuat kita mau ngobrolin itu, sehingga kadang kita jadi merasa kalau lebih baik aku diem aja atau gimana lah. Si kondisi diem itu tadi, kondisi yang diem yang terlalu lama itu kadang membuat kita merasa tidak bisa mengekspresikan sesuatu, sehingga kita ngerasa tidak ada orang yang bisa berinteraksi dengan kita dengan baik, sehingga muncul rasa loneliness itu tadi gitu. Dan itu tentu akan bikin kita jadi awkward ya di depan orang lain, dan pastinya itu harus segera dicarikan solusinya, karena saya yakin kalian nggak mau di kondisi itu selama beberapa menit ke depan, yang tentu nggak kalian bisa kabur gitu aja atau kalian bisa pulang gitu aja, tapi kalian juga nggak pingin ngecewain orang-orang di sekitar kalian. Dan kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan kesepian itu, tentunya gini, ini mungkin yang kebanyakan orang kadang nggak sempat buat melakukan ini. Misalkan kita tuh selalu perlu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri di luar konteks tentang bersama banyak orang itu ya. Jadi kenapa? Karena dengan seperti itu kita jadi punya waktu buat mikirin diri kita
kita jadi punya waktu buat membayangkan sebenarnya kita itu orang yang kayak gimana. Artinya ketika kita itu berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang kemarin-kemarin kita lagi bermasalah atau kita lagi punya banyak hal-hal yang nggak terselesaikan solusinya gitu, nggak terselesaikan permasalahannya, belum nemuin solusinya gitu, maka kita jadi belajar bahwa oh kalau permasalahan seperti ini aku tuh kayak gini, kalau aku kayak gini aku seperti ini. Jadi muncul semacam pola atau rumus tertentu yang kita jadi paham, oh aku tuh kayak gimana. Sehingga kalau kita berada dalam kondisi yang serupa seperti di masa lalu, saya yakin kan kondisi kesepian ketika dalam banyak orang ini kan tidak terjadi sekali atau dua kali, tapi ini sesuatu yang beberapa kali terjadi. Dan hal ini kalau kita jadikan pelajaran buat kita ke depan ya, beraktivitas atau merespon sesuatu, maka kita akan jadi dapat informasi sesuatu gitu kan. Jadi ketika kita berhadapan sama banyak orang lagi di konteks yang di masa yang akan datang, maka kita jadi bisa prepare gitu kan. Oh ternyata aku harus gimana, aku harus seperti apa dan segala macam. Nah kadang itu tidak juga semudah itu, artinya kita nggak bisa nemuin solusinya seperti itu gitu aja gitu kan. Dan kalau memang kita itu nggak bisa nemuin sendiri, artinya itu tadi kita harus belajar untuk bisa terbuka sama orang lain sebelum konteks bersama orang itu muncul gitu kan. Karena kalau kita berhadapan pada suatu permasalahan terus tiba-tiba kita nggak nemuin solusinya, itu hal yang sangat wajar banget, karena kita berhadapan sama situasi baru atau situasi yang mengagetkan atau situasi yang sangat mengejutkan, sehingga kita itu nggak bisa langsung merespon dengan cepat nyari solusinya gimana. Jadi kalau ditanyain kira-kira mengatasi perasaan kesepian itu saat itu juga, itu memang nggak akan keluar caranya gitu kadang-kadang, karena kita berada dalam kondisi yang bisa jadi memang tidak prepare full, karena kita sebelum-sebelumnya nggak nyiapin itu. Nah andaikan ada waktu di mana kalian itu bisa menyiapkan itu jauh-jauh hari dan kondisi itu ternyata berulang beberapa kali, maka kalian bisa menyiapkan jauh-jauh hari. Misalkan gitu kan, kalian melakukan sesuatu atau kalian menyiapkan kalimat-kalimat tertentu, atau kalian belajar sesuatu atau baca dulu sesuatu yang itu nanti bisa relate sama yang lagi dibahas banyak orang di sana, sehingga ketika kalian itu di kondisi yang banyak orang dan ternyata masih merasa kesepian, kalian bisa jadi punya sesuatu yang bisa dibahas di sana supaya kondisi kesepian itu nggak berlarut-larut terjadi. Sehingga itu akan jadi salah satu cara buat kita bisa menyelesaikan atau paling enggak setidaknya bikin kita nggak terlalu terasa kesepian. Karena dengan kita punya teman ngobrol dalam kondisi banyak orang itu, kita jadi merasa ada yang memperhatikan kita nggak merasa sendirian, dan jadi lebih ngalir aja kondisinya, meskipun sebenarnya itu bukan kondisi yang paling nyaman menurut kita. Nah itu bisa dicoba ya sama Mbak Anya, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya buat Mbak Anya. Kita coba pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, masih bertanya kenapa kita bisa ngerasain deja vu. Apa memang ada kaitan dengan memori atau gimana ya Mas? Mas mau tanya. Ini pertanyaannya ada dari, aku tidak bisa membacanya dengan baik. Apakah ini tuh? Ya udahlah, aku anggap ini ada seseorang yang menanyakan dengan foto profil seperti makanan gitu ya. Dan dia bertanya tentang bagaimana sih kok bisa kita itu ngerasain deja vu gitu kan, apa ada kaitannya dengan memori atau gimana gitu. Nah yang pasti gini nih, kita ini satu set makhluk yang itu ternyata kita itu punya yang namanya set yang dinamakan tempat kita itu menyimpan atau mengoptimalkan kemampuan kognitif kita, yang itu kita namakan sebagai otak gitu ya. Dan otak kita itu kebetulan salah satunya punya fungsi juga untuk tempat memori itu tadi. Dan kadang memori itu tidak selamanya akan tersimpan begitu saja dalam memori otak kita gitu, tapi juga kadang itu akan tersimpan begitu lama. Salah satu contohnya adalah kondisi-kondisi yang itu belum terselesaikan, dan itu cukup mengganjal dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita masih belum let it go gitu ya. Yang artinya bahwa itu akan tersimpan cukup lama di dalam pikiran atau memori kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi di mana kenapa kok itu bisa tersimpan lama. Salah satunya adalah kondisi yang bukan cuma belum terselesaikan, tapi itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak di antara kita berusaha untuk
melupakan gitu, tapi tidak semuanya bisa melupakan. Dan itu tergantung bagaimana defense mechanism kita sebagai makhluk hidup gitu ya. Sebagai manusia kita punya defense mechanismnya masing-masing, seperti yang sering saya bilang di episode sebelumnya, bahwa set perilaku manusia, respon kita terhadap sesuatu itu dibentuk sedemikian rupa berdasarkan proses belajar kita di fase-fase kehidupan atau usia-usia sebelumnya. Nggak cuma tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan kita pribadi, tapi juga tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita membentuk kita sedemikian rupa, termasuk pola asuh orang tua, pendidikan saat sekolah, dan segala macam gitu ya. Nah, artinya terbentuklah tiba-tiba kita menjadi orang yang ketika ada masalah muncul, kita akan langsung meresponnya seperti apa, khusus, spesifik, kita sendiri yang bakal kayak gitu, tapi orang lain belum tentu kayak gitu. Nah, kondisi yang saya bilang tadi itu ya, bagaimana kita merespon sesuatu, tentang bagaimana kita nggak menyukai sesuatu pengalaman buruk di masa lalu, itu melupakan atau tidak mudah melupakan. Nah, itu buat beberapa orang yang dibiasakan sejak dia muda sampai sekarang gitu ya, itu ternyata dia terbiasa untuk melupakan sesuatu, itu maka akan sangat mudah gitu kan untuk menghilangkan itu dari memorinya dia. Tapi ketika mereka yang tidak terbiasa untuk itu, bahkan cenderung untuk memikirkan, salah satunya yang sekarang lagi happening di kalangan teman-teman generasi Z adalah konsep overthinking gitu ya. Sebenarnya konsep overthinking itu udah dari dulu ada, cuma sekarang lagi booming lagi gitu kan. Nah, itu rata-rata adalah mereka yang sebenarnya ketika punya memori sesuatu yang buruk atau memori yang tidak nyaman, pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu, itu tuh nggak bisa dengan mudah dilupakan atau ditinggalkan gitu aja. Artinya bahwa itu sangat melekat di dalam memori kita. Nah, ketika muncul suasana yang dejavu tadi, itu kalau saya pahami sendiri gitu ya, mungkin kalau ada yang bisa lebih paham tentang dejavu boleh di komen di bawah, kita diskusi bareng, belajar bareng. Tapi menurut pemahaman saya, dejavu di sini yang dimaksud tentu adalah kondisi dimana ketika kita itu seakan-akan saat kita setelah bangun gitu ya, itu kita merasakan atau memikirkan atau terbayang sesuatu yang kok ini kayaknya terjadi di kondisi saat kita tidur gitu kan, saat kita memimpikannya gitu kan. Nah, jangan kita berpikir kalau jangan-jangan kita itu semacam bisa melihat masa depan semacam itu. Kadang-kadang kita berpikir kayak gitu. Dan